Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat orang-orang yang sampai pada lanjut usia atau lansia akan digendong Tuhan. Untuk itu, untuk mendahului pembacaan firman Tuhan, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dan terima kasih atas perlindungan-Mu serta kesehatan yang Tuhan beri buat hamba-Mu dan buat kami semua yang mengikuti channel YouTube ini. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu urapi kami semua, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, firman Tuhan yang akan kami dengar, dan firman Tuhan yang akan kami renungkan secara bersama-sama, akan memberkati kami semua. Bahkan akan memberi pengertian dalam hidup kami yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Dan hidup kami pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu ayat dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat yang baru kita baca tadi adalah ayat yang dikhususkan kepada para orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia, dan kepada calon-calon lansia. Dan bagi yang tidak mau jadi lansia, buat saya tidak apa-apa. Berarti siap-siap saja untuk mati muda. Artinya ayat ini buat kita semua yang sudah lansia dan calon-calon lansia. Dan jadi lansia atau lanjut usia itu bukan sebuah penyakit, sekalipun di dalam lansia ada penyakit-penyakit. Jadi lansia adalah sebuah tahapan lanjutan dari kehidupan kita manusia dan akan alami perubahan-perubahan di dalam hidup kita ini. Dan contoh dari perubahan-perubahan itu adalah rambut yang tadinya hitam kemudian berubah menjadi putih. Gigi yang tadinya lengkap berubah menjadi ompong. Kulit yang tadinya kencang berubah menjadi kulit yang keriput. Nafas mulai tersengal-sengal dan lain-lain. Dan orang yang sudah lansia atau lanjut usia, ada istilah cara hidupnya sudah sama dengan anak-anak. Tapi jangan kita bikin mereka itu seperti anak-anak. Kemudian ayat pokok kita adalah Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Dan yang jadi perikop atau judul dalam Yesaya pasal 46 ini adalah para dewa Babel tidak berdaya. Ceritanya begini. Saat bangsa Israel ini alami masa kejayaan, masa jaya-jayanya, mereka itu sudah andalkan kekuatan manusia, yaitu mereka andalkan tentara-tentara Asyur yang hebat itu, dan hasilnya mereka itu atau bangsa ini dibuang ke Babel. Dan saat mereka ada dalam pembuangan di Babel, Alkitab tulis dengan sangat jelas, mereka itu ada pada masa-masa yang sulit. Dan dalam keadaan masa-masa yang sulit,
dalam keadaan masa-masa yang sukar, mereka coba andalkan para dewa-dewa di Babel. Ternyata dewa-dewa tersebut sudah ditundukkan, sudah direbahkan, dan lain-lain. Mari kita akan baca pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Ayat-ayat ini artinya yang kelihatan saja seperti tentara-tentara Asyur yang mereka andalkan itu tidak dapat menolong mereka. Apalagi para dewa-dewa yang tidak kelihatan, yang sudah ditundukkan, yang sudah direbahkan. Dan saat bangsa ini ada dalam situasi yang sulit, saat mereka ada dalam situasi keadaan yang tak berdaya, maka datanglah firman Tuhan tentang janji Tuhan, bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dan dari firman Tuhan ini, Nabi Yesaya tekankan ada 4 hal bahwa sampai masa tuamu Tuhan mau. Yang pertama, aku mau menggendongmu. Yang kedua, aku mau menanggung kamu terus. Yang ketiga, aku mau memikul kamu. Dan yang keempat, aku mau menyelamatkan kamu. Dan sebagai pertanyaannya, kapan 4 hal ini Tuhan mau lakukan? Jawabannya, kita akan baca baik-baik ayatnya yang keempat ini. Dan kita akan garis bawahi kalimat, aku telah melakukannya. Ayat ini artinya, Tuhan telah melakukannya, atau Tuhan sudah melakukannya, sampai engkau tidak berdaya, sampai pun engkau menjadi lansia atau lanjut usia, sampai engkau tinggal sendirian di rumah, karena suami atau opa sudah meninggal, karena istri atau oma sudah meninggal, sehingga kamu pun tinggal sendirian. Tuhan mau melakukannya. Sampai engkau tinggal sendiri karena anak-anak sudah menikah semua dan sudah punya rumah masing-masing. Sekalipun anak cucu kita jarang tengok kita karena mereka sangat sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan mereka. Kesendirianmu, ketidakberdayaanmu di saat engkau lansia, tak berdaya, firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu Tuhan tetap menggendong kamu. Tuhan tetap menanggung kamu, memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Bahkan sudah tua, sudah lansia, tinggal sendiri, tak berdaya lagi. Tubuh sudah banyak sakit penyakit. Mau minta tolong kepada siapa? Tetapi Alkitab anjurkan, biarlah iman kita tetap teguh. Lansia memiliki iman yang stabil. Dan Alkitab berkata, maka 4 hal tersebut di atas akan menjadi bagian kita. Mari kita akan baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan. Jadi memiliki iman yang tulus ikhlas tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun di masa lansia, di masa usia yang sudah lanjut,
Dan orang yang memiliki iman yang tulus ikhlas pasti akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sehingga dalam kitab Mazmur dan kitab Amsal berkata, orang yang lebih sungguh-sungguh ibadah akan menikmati umur yang panjang dan baiklah keadaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.